di dalam Buddhis kita tidak mengenal mujizat. Karena segala sesuatu terjadi karena aksi dan reaksi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang sakit, kemudian dia sudah berobat ke dokter dan dokter menyatakan tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, akan tapi dia mencari alternatif kepada salah satu keyakinan lain, kemudian di sana bisa disembuhkan. Kira-kira menurut Buddhis itu logik apa tidak, Bante? Terima kasih. Mukjizat. Apakah ada mukjizat di dalam agama lain? Cobalah saudara lihat sekarang. Negara-negara yang berdasarkan agama-agama. Di Thailand dengan negara Buddhisnya. Di beberapa tempat yang lain dengan negara agama-agama tertentu. Ada nggak orang sakitnya? Ada nggak orang sehatnya? Ada nggak orang miskinnya? Ada nggak orang kayanya? Ada nggak orang jahatnya? Ada nggak orang baiknya? Ternyata di semua negara yang berdasarkan agama apapun juga punya rumah sakit. Kalau memang ada agama tertentu bisa menyembuhkan orang sakit, di negara dia tidak ada penyakit. Semua sehat. Ya. Kenyataannya ada yang sakit toh. Jadi kalau dia, wah saya di agama Buddha sakit-sakitan, terus saya pindah ke agama lain kok sembuh. Apa dikira tidak berpikir terbalik bahwa ada orang di agama lain yang sakit-sakitan, kemudian sembuh setelah ikut agama Buddha? Kan bisa juga toh begitu. Anda juga nanti satu ketika bisa mendengar hal yang sama. Ayo ikut agama ini nanti jadi kaya raya. Lihat di negara agama itu. Ada nggak orang miskinnya? Kalau ada, berarti tidak agama itu yang bikin kaya. Bukan agama itu yang bikin miskin. Bukan agama itu yang bikin sakit. Bukan agama itu yang bikin sehat. Tetapi adalah tergantung perilakunya sendiri-sendiri. Tergantung karmanya masing-masing. Kalau memang sudah karmanya matang, disembayangi nggak disembayangi tetap sembuh. Kalau karmanya belum matang, nggak disembayangi atau disembayangi sampai berbusa-busa pun juga nggak sembuh-sembuh. Saya sering mengatakan, kamu ikut agama Buddha sakit. Terus kamu mengatakan, ikut agama lain nggak pernah sakit atau tidak sakit, sudah sembuh. Ayo coba lihat buktinya. Di Indonesia. Siapa yang tidak pernah sakit? Umat Buddha. Apa buktinya? Di seluruh Indonesia tidak ada rumah sakit Buddhis. Berarti tidak pernah sakit kan? Ngawur aja. Ya sakitnya umat Buddha numpang ke yang lain. Pindah ke rumah sakit lain. Semua rumah sakit kan pakai agama itu. Rumah sakit ini, agama ini, rumah sakit agama ini. Berarti kan agama itu ada yang sakit. Oh, dirikan rumah sakit. Lagi itu masih ngomong dengan doanya agama tertentu bisa sembuh. Lihat, kalau rumah sakitnya dia sudah tutup. Berarti sembuh sungguhan. Selama masih ada, jangan percaya dengan doa bisa menyembuhkan. Ya, begitu jelas? Hanya karma baik yang bisa membuat orang sembuh dan tidak sembuh. Oke, terima kasih. Satu dari yang ya silakan Pak, dari tadi di depan sini. Nanti satu di sini lagi kita cukupkan kali setelah itu. Ya, silakan. Nama Pak? Mic-nya sakit kali Pak. Bukan Buddha. Silakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Johan. Kalau di meja altar itu Bante, selain patung Sang Buddha, boleh nggak ditaruh foto-foto Bante yang telah meninggal dunia, yang saya anggap suci? Selain foto-foto itu atau patung Kuan Im, boleh atau tidak? Dan kemudian Bante, dalam meditasi, ketika digigit nyamuk Bante, saya udah goyangin kaki saya, tapi nyamuk itu nggak mau pergi Bante. Itu kalau Bante, apa yang akan Bante lakukan? Selain anapanasati Bante, boleh nggak saya membayangkan foto Bante yang saya anggap suci sebagai objek? Terima kasih Bante. Ya. Foto atau sekarang begini di altar sebaiknya kita lebih fokus ya. Jadi altar misalnya altar Sang Buddha ya mungkin ada Kuan Im Posat atau apa di situ.
Nah, kemudian foto para biku sebaiknya jangan diletakkan di altar. Kalau Anda punya banyak biku yang Anda anggap hebat, kasihlah altar sendiri aja. Jangan digabung dengan altar Sang Buddha. Karena suci tidak suci itu bukan Anda yang menentukan. Itu kan Anda menganggap suci. Ya kalau suci sungguhan. Lah kalau tidak. Nah lebih baik supaya aman, Anda bikin altar sendiri di situ. Atau kalau mau tidak bikin altar, letakkan saja foto itu di dinding. Di dinding di sisi yang lain. Jadi sisi depan misalnya ini altar Sang Buddha. Nanti di sisi kiri atau kanannya itu baru foto para biku tersebut. Tidak masalah, itu boleh saja. Tapi kalau menggabungkan, sebaiknya jangan. Kemudian menggabungkan dengan foto leluhur, sebaiknya juga tidak. Jadi kalau Anda mempunyai foto leluhur dan ada altarnya, cobalah di sisi dinding yang lain. Kalau Anda kepingin suci, juga jangan memasang foto Anda sendiri. Lalu Anda sembayangi sendiri. Karena Anda menganggap diri sudah suci, tidak usah. Ya, di samping-samping saja boleh. Pada waktu meditasi, apakah boleh menggunakan objek anapanasati? Ya bagus. Lalu kalau ada nyamuk menggigit gimana? Itu dibiarkan saja. Hari ini nyamuk menggigit, biarkan. Tapi ini menjadi pelajaran. Anda tetap masuk keluar terus. Nah, nggak usah goyang-goyang juga, biarkan aja. Sekarang nyamuk ini menggigit, ini pelajaran. Besok, kalau mau duduk meditasi, obat nyamuk pasang dulu. Di rumah tanami lavender banyak-banyak. Sehingga begitu duduk sudah nggak ada nyamuk. Biku ya sama saja. Nomor 1 biku jubahnya lebih besar daripada yang terbuka badannya. Jadi nyamuk mau nyari kulitnya saja susah. Sini ketemu jubah, sini ketemu jubah. Belum jubahnya yang tidak pernah dicuci, nyamuk pingsan sendiri. Ini obat nyamuk alamiah. Nomor 2, biku juga punya teknik. Jadi kalau nanti hari ini digigit ya sudah didiamkan saja. Toh kekurangan 1 tetes darah tidak mati. Malah di dalam beberapa brosur tertulis setetes darah menyelamatkan nyawa. Iya toh? Nah, kan tidak diomongin nyawanya siapa toh? Nah, kita boleh isi nyawanya nyamuk. Nah. Iya kan? Nah, jadi dah dibiarin aja. Sudah meditasi terus. Kalau Anda ngerasakan nyamuk, berarti Anda sebetulnya masih belum meditasi. Masih mikiri terus. Selain itu saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kalau Anda jarang nepok nyamuk, Anda banyak menjalankan sila, khususnya sila yang pertama tidak membunuh. Nyamuk itu juga tidak menggigit. Siapa yang sudah membuktikan hal itu? Bukan karena bau badan ya. Siapa yang sudah membuktikan itu? Hah? Binatang lain. Nyamuk yang saya tanya, bukan binatang lain. Binatang lain ngomong iguana. Ya kapan iguana gigit? Ya. Pertanyaan saya adalah nyamuk. Itu nanti nyamuk itu hanya nging. Hanya begitu saja. Nanti Anda bisa buktikan itu. Dia tidak menggigit. Sudah biarkan cuek saja. Anda berpikir nyamuk nggak mikirin saya, ngapain saya mikirin dia. Sudah biarin. Meditasi terus. Bisa. Sekarang pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kalau saya meditasi dengan objek biku tertentu? Silakan. Boleh saja. Cuman apa yang mau Anda jadikan objek? Karena kalau objek fisik, itu misalnya nanti patung Sang Buddha itu kan dari atas, kemudian ke bawah, terus dibayangkan. Sehingga waktu melihat patung Buddha dengan menutup mata kita itu bentuknya akan sama. Karena mempunyai visualisasi yang kuat. Nah sekarang patung atau gambar biku, foto biku itu apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda juga visualisasi seperti itu? Apakah Anda menyebut bikunya tadi, oh Bante, oh Bante, oh Bante, oh Bante. Mau baca mantra gitu terus ya silahkan. Ya itu nanti perlu pendalaman lagi. Apa yang Anda tekniknya bayangin Bante itu apa? Ya
Kalau Buddha Rupang itu jelas. Kalau nanti membayangkan biku dengan seperti itu, gambarnya, kemudian bentuk badannya, kemudian Anda bisa membuka mata dan menutup mata, hasilnya sama, itu sama. Itu yang namanya nanti visualisasi. Itu bisa dikerjakan. Ya, banyak sekali objek meditasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari.